Ada API? Manager City, saya mau mengundurkan diri. Dewey, kamu hamil? Ayah, aku ingin berhenti kerja, pulang sendirian, lalu melahirkan anak ini. Ayah si anak siapa? Siapa kamu? Lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Selesai. Kalau ada tamu yang komplain, aku bisa dipecat. Tidak boleh. Dewey. Mener ak. Kamu sudah pertimbangkan matang-matang, jadi ibu tunggal itu tidak mudah. Sudah kupikirkan matang-matang. Mohon persetujuan Bapak Ibu untuk pengunduran diri saya. Baik, aku bisa uruskan prosedurnya untukmu, tapi mulai sekarang, kamu harus jaga diri baik-baik. Iya, terima kasih, Manager. Sayang, meski kalian tidak punya ayah, tapi Mama akan selalu menemani kalian. Kalian harus kuat ya, lalu lahir dengan sehat dan selamat. Putra, Putri, hari ini kalian baik-baik saja di sekolah? Ibu Dewi, anak-anak ini sangat serius, terutama Putra. Di sekolah dia sangat rajin belajar. Ibu, kami mendengarkan kata-katamu. Kami terus berusaha. Aku mau belajar dengan giat, supaya nanti bisa menghasilkan banyak uang, agar ibu dan adik perempuan bisa hidup enak. Lihat siapa lagi yang berani meremehkan kami. Ibu Dewi, Putra hari ini dengan teman-teman sekolahnya, ada sedikit ketidakcocokan. Tapi, aku sudah menegur mereka. Ibu, teman-teman sekelas bilang, mata aku dan kakak laki-laki kadang-kadang berbeda dengan mereka. Mereka memaki kami adalah anak liar yang tidak punya ayah. Ayah, kenapa kami tidak pernah bertemu ayah? Ibu Dewi, jangan ambil pusing ya, itu cuma candaan anak-anak. Tapi, aku sudah menegur mereka. Tapi mata kedua anak ini, benar-benar tidak ada masalah? Ibu Dewi. Kedua anak ibu, mata putri dan putra, hasil pemeriksaannya sangat bagus. Penglihatan mereka juga berkembang normal. Dokter, apakah mungkin, dalam situasi khusus tertentu, mata mereka menjadi agak berbeda, misalnya warnanya? Yang ibu maksud adalah heterokromia iris stres. Secara teori, saat pasien sedang emosi, ada kemungkinan memicu munculnya mata heterokromia. Tapi kondisi ini sangat langka. Mata anak ibu seharusnya diwarisi dari ayahnya. Ayah anak-anak, kenapa tidak ikut ibu ke sini? Oh. Dia ada urusan, tidak bisa datang. Terima kasih, dokter. Putra, Putri. Mata kalian itu adalah bintang yang paling istimewa. Sama seperti ayah. Ayah kalian itu bekerja di tempat yang jauh. Dia tidak terlalu mudah untuk datang menjenguk kalian. Ibu, aku dan Putri sudah cukup punya ibu. Aku yang akan melindungi kalian. Kalian adalah seluruh dunia ibu. Ibu punya kalian, sudah lebih dari cukup. Budi, usiamu sudah 31. Sampai sekarang belum punya anak sama sekali. Perjodohan dengan keluarga Sari. Kau juga selalu menolak dengan berbagai alasan. Kau tahu di luar sana orang-orang membicarakan apa? Mereka bilang kau punya penyakit tersembunyi. Muka keluarga Santoso ini sudah kau permalukan habis-habisan. Aku tidak tertarik pada Nona Maya. Perasaan bisa dibina. Anak adalah masa depan keluarga Santoso. Selama ini, kudengar kau terus menyuruh orang menyelidiki Hotel Angkasa Raya. Apakah kau sedang mencari seseorang? Aku masih ada urusan merger yang harus ditangani. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Kau.
Nyonya besar. Karakter presiden direktur itu lebih lunak dengan bujukan daripada paksaan. Kalau kita berhadapan langsung, mungkin bukan cara yang tepat. Saya jadi teringat sebuah kepercayaan rakyat tentang pembawa keberuntungan. Pembawa keberuntungan? Konon katanya, keluarga yang lama tidak punya keturunan, jika lebih sering mendekati anak-anak yang sehat dan cerdas, bisa membawa keberuntungan untuk punya anak. Juga disebut pembawa keberuntungan. Proyek amal grup tahun ini belum ditentukan. Bagaimana kalau mengadakan sebuah Pesta amal anak bintang masa depan? Presiden direktur berpartisipasi sebagai penyelenggara. Lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak. Mungkin pikirannya akan berubah. Ide bagus. Kamu segera kerjakan. Daftar undangannya, Zaring denken tiliti. terutama mereka yang berprestasi bagus dan penurut. Undang semuanya. Baik, saya segera mempersiapkannya. Putra, putri, sudah kenyang? Nanti mama antar kalian ke sekolah. Mama juga makan. Mama tidak lapar. Mama bohong. Biasanya ibu tidak tega makan sendiri. Selalu menyisakan makanan untuk kami. Mama juga makan. Kalau mama tidak makan, kami juga tidak mau makan. Baiklah. Sejak 5 tahun lalu, masalah hamil di luar nikah ini terbongkar. Keluarga tidak tahan, dengan sibern orang lain, dan memutuskan hubungan denganku. Untungnya, melihat putra dan putri, yang begitu pintar, semua penderitaanku selama ini, menjadi berarti. Sudah, mama sudah makan. Kalian cepat makan, nanti terlambat ke sekolah. Ayo, cepat, cepat. Nah, hari ini, hari untuk belajar dengan jayat lagi. Dua anak pintar ini. Harus semangat ya, semangat berusaha. Semangat. Astaga, rombongan mobil siapa ini? Bisa sewa ini? Itu grup semesta. Mengapa mereka datang ke sini? Ke tempat seperti kantor penerimaan siswa kami? Pasti karena pesta amal bintang masa depan semesta. Katanya mereka akan memilih anak paling pintar dan berbakat untuk ikut. Pasti orang dalam semesta yang datang langsung untuk menyaring. Ah, putra. Putra. Enak, kamu baik-baik saja? Bapak Santoso. Putra. Putra, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi tadi? Ada apa? Asisten Bayu? Enak, Siapa namamu? dan dia? Namaku Putra Santoso. Dia adik perempuanku, Putri Lestari. Bawa tabletnya ke sini. Oh, Kenapa di sini tidak ada nama kedua anak ini? Asisten Bayu, tenanglah. Dewi Lestari ini sudah bertahun-tahun lalu tidak bermoral, entah bergaul dengan pria lain yang mana. Hamil di luar nikah dan melahirkan kedua anak ini. Kami, setelah pertimbangan matang, anak-anak yang asal-usulnya tidak jelas, bahkan ayahnya siapa saja tidak tahu, sama sekali tidak pantas masuk ke dalam daftar undangan grup semesta. Kami bukan anak liar, kami punya ibu. Ibuku adalah ibu terbaik. Tidak heran aku merasa wanita ini sangat familiar. Katanya dulu dia, saat bekerja sebagai pelayan di Hotel Angkasa Raya, sudah seorang penggoda. matamu ini. Kok persis seperti Bapak Santoso ya? Mata ini persis seperti mata Bapak Santoso. Aku dengar Nyonya besar pernah bilang, mata heterokromia Bapak Santoso, saat pertama kali ditemukan waktu masih kecil, memang muncul karena perubahan emosi. Selama bertahun-tahun ini, Bapak Santoso selalu menyuruh orang ke Hotel Angkasa Raya, mencari siapa. Mungkinkah mereka Hamil di luar nikah, tidak tahu malu. Anak yang dididik wanita seperti ini, bisa jadi apa? Dua anak ini, matanya aneh-aneh. Sekilas lihat saja, sudah terasa sial. Kepala sekolah budi benar, jangan biarkan mereka pergi. Kejar aku dong, kejar aku dong. Kejar aku dong, sini dong, tuan muda kecil. Lari pelan-pelan. Hati-hati jatuh, tuan muda kecil. Aduh, pelan-pelan. Putra, putri, kita pergi. Berdiri. Asisten Bayu itu orang grup semesta.
Kalian hari ini sudah menghina dia. Tidak boleh pergi begitu saja. Anak perempuanku, bagaimana bisa sekelas dengan anak yang dilahirkan wanita seperti ini? Sikla, anak seperti ini, bahkan berani bermimpi ikut pesta grup semesta, harus dikeluarkan. Anak-anak itu tidak pantas di sekolah ini. Harus dikeluarkan. Keluarkan. 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 Diam semua. Maaf, Asisten Bayu. Anak-anak saya tidak tahu sopan santun. Telah bersikap kurang ajar kepada Anda. Saya harap Anda bisa berbesar hati. Tapi soal daftar tamu itu, kami benar-benar tidak tahu. Kami juga tidak pernah berpikir untuk mendekati keluarga Santoso. Saya mohon, jangan marah ke sekolah. Jangan sampai anak-anak saya tidak bisa sekolah. Sekarang baru tahu takut. Ya, wanita seperti kamu, yang moralnya sudah rusak. Anak yang dilahirkan. Kalau tetap di sekolah kami, hanya akan jadi bencana. Asisten Bayu, jangan sampai kamu tertipu oleh penampilan menyedihkan wanita ini. Mata yang satu ini, bentuknya aneh sekali. Lihat saja sudah terasa janggal. Siapa tahu dia punya penyakit keturunan. Kepala sekolah Budi, murid seperti ini harus dikeluarkan. Kalau tidak, kami orang tua lainnya tidak akan setuju. Keluarkan. Keluarkan. Dewi Lestari. Sekarang saya beritahu kamu secara resmi. Kedua anakmu ini, Putra Santoso dan Putri Lestari. Dikeluarkan. Cepat bawa mereka. Pergi dari sekolah kami. Kamu akan menyesal. Berani-beraninya melanggar perjanjian. Saya Jamin. Kamu akan menyesal. Matamu, kok persis seperti Bapak Santoso? Masih bengong apa lagi? Cepat bawa kedua anak liar yang sudah dikeluarkan ini. Pergi. Asisten Bayu. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mengeluarkan mereka, Nona Devi. Insiden yang baru saja terjadi pasti membuat Nona dan kedua anak ini kaget. Kedua anak ini memiliki mata heterokromia dan ekspresi yang sama persis dengan Bapak Santoso. Akan lebih baik jika Bapak Santoso dan Nyonya Besar bertemu mereka. Saya akan segera menyelidiki hubungan wanita ini dengan Bapak Santoso. Sebenarnya seperti apa? Nona Devi. Kejadian tadi memang sebuah kesalahpahaman. Sebagai permintaan maaf, saya mengundang Nona dan kedua anak untuk menghadiri gala amal besok. APA. Gala amal anak bintang masa depan semesta untuk anak-anak, bertujuan untuk menemukan dan mendukung anak-anak berbakat. Saat ini, saya mewakili grup semesta secara resmi mengundang Putra Santoso dan Putri Lestari untuk hadir sebagai perwakilan anak. Pada saat itu, Presiden Direktur Bapak Budi Santoso dan Nyonya Besar Santoso juga akan hadir langsung. Tidak perlu. Anak saya masih kecil. Tidak cocok untuk acara seperti ini. Kami lebih baik. Nona Devi. Ini adalah undangan resmi dari grup semesta. Keikutsertaan dalam gala ini akan sangat membantu masa depan, pendidikan dan perkembangan anak-anak kelak. Baik. Saya pasti akan membawa anak-anak saya ke sana. Hore, hore, hore. Sudah 5 tahun, Sekretaris Ayu. Saya menyuruhmu mencari seorang wanita yang 5 tahun lalu pernah muncul di Hotel Angkasa Raya di Suite Puncak. Sampai sekarang, kau malah memberitahuku bahwa dia belum ditemukan. Bapak Santoso, kami tidak pernah berhenti mencari, tapi karena CCTV Hotel Angkasa Raya pada malam itu rusak, dan orang yang muncul di Suite Puncak malam itu cukup banyak, memang belum berhasil ditemukan. Terus cari. Apapun pengorbanannya, harus temukan dia untukku. Baik, Bapak Santoso, saya akan terus mengirim orang untuk mencari. Ayo. Putra, putri. Di sini ramai. Nanti, kita tunggu di sini saja. Diam-diam saja. Sebentar saja. Ingat pesan Mama. Harus sopan dan tertib. Jangan lari-larian ya. Mama, aku tidak akan lari-lari. Aku akan lindungi Mama dan adik. Putri akan patuh pada Mama. Pintar sekali. Ayo. Wah, ini kan si bunga sekolah kita. Dewi, tak disangka. Kamu juga diundang oleh grup semesta untuk datang ke acara amal ini. Rina, lama tidak berjumpa. Memang sudah lama.
Aku dengar, dulu kamu kerja di hotel megah. Sebagai pelayan. Suka menggoda. Sampai hamil dengan pria yang asal-usulnya tidak jelas, dan punya 2 anak. Ini kan mereka? Aduh, mulutku ini. Hari ini, di acara penting begini, seharusnya aku kasih kamu muka. Tapi, muka itu. Harus diraih sendiri. Kamu sendiri tidak tahu malu. Selingkuh dan punya anak. Ya jangan marah kalau dibicarain orang. Dewey. Entah siapa yang mengundang orang sembarangan seperti kamu. Bisa masuk ke sini? Satpam. Satpam, cepat usir mereka keluar. Jangan hina adikku, aku bukan anak nakal. Dasar anak kecil, berani-beraninya kamu menggigitku. Putra. Kamu baik-baik saja? Kakak, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Maaf. Maaf. Bukan maksud enak-enak. Mungkinkah pria di malam itu adalah dia? Wanita ini, kenapa dia memberiku perasaan yang sangat familiar? Budi. Ada apa di sini? Ribut-ribut begini, tidak pantas. Nyonya besar, Anda datang tepat waktu. Harap Nyonya besar beri kami keadilan. Nah, wanita inilah, Dewey. Hamil di luar nikah. Entadongan. Pria mana dia? Punya 2 anak yang lucu. Mereka bahkan berani masuk ke dalam pesta yang begitu mewah ini. Oh iya, baru saja, dia juga menyuruh anak laki-lakinya yang lucu. Buak et ributant di sini. Apa katamu? Nyonya besar Santoso, orang baik dan murah hati seperti dia, dan juga kedua anak di sampingnya ini adalah pembawa sial. Menurut saya, mereka datang ke sini hanya ingin mengacaukan acara pesta ini. Nyonya besar Santoso, saya tahu Nyonya mengadakan pesta amal ini juga ingin untuk keluarga Santoso melanjutkan keturunan. Lihatlah, Bapak Santoso selama bertahun-tahun tidak punya anak. Begitu mereka datang, langsung membuat keributan. Ini kan jelas Jalem membawa sial. Nyonya besar Santoso, cepat usir mereka keluar. Apa masih bengong? Usir semua orang yang mengacaukan pesta dan membawa sial ini keluar dari sini. Lepaskan aku. Kamu. Lepaskan adik perempuanku. Lepaskan. Jangan sentuh anak saya. Aku akan bawa dia pergi. Putra, kenapa kamu? Putra, bangun. Jangan nakut-nakuti ibu. Kakak laki-laki. Kakak, bangun. Aku Putri. Buka matamu. Lihat aku dan Mama. Bangunlah, kakak. Sangat membosankan. Aku tidak tertarik dengan pesta seperti ini. Mama. Bagaimana mungkin? Tadi itu... Kukap, Devi. Kamu dan kedua anak-anak tak tahu diri ini mengacaukan pesta yang sudah kami persiapkan dengan matang. Hari ini, kalau kalian tidak diberi pelajaran, muka keluarga Santoso mau ditaruh di mana? Masih diam saja? Tangkap ketiga orang ini untukku. Terutama yang sangat lancang ini. Beri dia pelajaran yang baik. Nyonya besar, kami tahu salah. Mohon Anda berbelas kasihan. Jangan sentuh anak-anak saya. Dewey. Kedudukan Nyonya besar sangat mulia, dilecehkan oleh wanita sangat cantik itu, dan yang digendongnya. Kedua anak ini, cuma dengan permintaan maaf, yang ringan seperti ini. Nyonya besar, menurut saya, permintaan maaf harus punya sikap yang tepat. Suru dia berlucu. Dan bersujud memohon maaf pada Anda. Biarkan semua tamu yang hadir menyaksikan. Akibatnya jika berani menghina keluarga Santoso. Jangan takut, Mama. Aku akan lindungi Mama dan adik. Baik. Aku berlutut. Nyonya besar, tolong maafkan kami. Kenapa melihatnya seperti ini? Hatiku terasa sangat sakit. Wanita ini, kenapa selalu memberi aku perasaan yang familiar? Dewey, kamu sudah berlutut? Tadi kamu bukan sangat sombong? Lihatlah dirimu yang cantik itu.
Wanita cantique, maman wanita cantique. Bangun, ibu, ibu. HEI. Saillant. Aku izinkan dia berdiri. Jangan sentuh anak-anakku. Kakap. Siapa yang berani memberimu nyali di depan banyak orang di pesta keluarga Santoso ini, berbuat onar dan memukul orang? Bapak Santoso, bukan seperti itu. Bawa dia pergi. Tampar mulutnya. Bapak Santoso, aku... Aduh. Adik, apa kamu merasa paman ini sangat familiar? Aku juga merasakannya, Ibu. Paman ini, kenapa matanya sama istimewanya dengan mata aku dan kakak? Apa dia, ayah kami? Tidak mungkin. Dewi, apa yang kamu pikirkan? Dengan status Bapak Santoso, mana mungkin dia adalah pria yang dulu itu. Kukap, hari ini, semesta mengadakan gala amal bintang masa depan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan anak-anak yang beruntung dan berbakat untuk keluarga Santoso kami, membawa keberuntungan dan berkah, mendoakan agar garis keturunan keluarga terus berlanjut, dan keturunan yang makmur. Namun, di acara yang begitu penting ini, timbul begitu banyak kekacauan yang pantas dihukum. Semua harus dihukum dengan tegas, kalau tidak memberi pelajaran pada kalian. Keluarga Santoso, kami masih punya apa lagi untuk dipertahankan? Betul. Hajar mereka baik-baik. Jangan ganggu mama aku, ini jelas-jelas bukan salah kami. Semua gara-gara kamu sih, orang jahat yang ikut campur. Kamu yang paling jahat, mama aku adalah... Mama terbaik di dunia, kalian semua orang jahat. Sudah selesai berisiknya, seseorang, Zeret wanita ini keluar. sedangkan dua anak kecil ini, Siapa tahu bagaimana mereka dan wanita cantik ini bisa masuk tanpa izin, dan menyusup ke dalam, kurung mereka di ruang istirahat belakang, tanpa perintahku. Siapapun tidak boleh melepaskannya. Nenek tua ini, orang sepertimu, yang jahat dan tidak masuk akal. Semoga panjang umur. Matamu. Putra, diam. Nyonya besar. Anak ini belum mengerti. Mohon jangan marahi anak ini. Selain itu, kami tidak menyusup masuk. Kami punya undangan. Ini undangannya. Asisten Bayu yang memberikannya langsung. Tidak mungkin. Pasti tadi aku salah lihat. Bayu. Nyonya besar. Presiden Direktur. Jelaskan sekarang juga. Kenapa kau mengundang wanita cantik ini? Dan kedua anak manisnya. Kaizini? Siapa yang berani menyuruhmu? Katakan, Nyonya besar, mohon tenang. Alasan saya mengundang mereka, Kaizini. Adalah karena... Karena apa? Karena kedua anak ini, kadang cara bicara dan ekspresinya sangat mirip dengan Bapak Santoso. Makanya saya mengundang mereka. Saya ingin memastikan, apakah kedua anak ini memang ada hubungannya dengan Bapak Santoso atau tidak. Apa maksud ucapanmu tadi? Jelaskan dengan jelas. Nyonya besar, maksud bawahan adalah kedua anak ini saat Bapak Santoso kecil dulu sangat mirip. Oh iya, terutama mata mereka. Diam. Sungguh konyol. Siapa Budi itu? Dia adalah presiden direktur grup Santoso. Ada berapa banyak wanita terhormat yang tidak dia sukai? Maksudmu? Apakah mungkin dia mau wanita yang berasal dari keluarga rendah dan tidak tahu malu ini, lalu melahirkan kedua anak kecil yang lucu di sampingnya ini? Bayu. Kupikir kau sudah kehilangan akal. Berani sekali kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Kukap. Komedi ini sudah selesai. Penyaga. Apa masih bengong? Zeret wanita ini. Dan kedua anak ini. Lalu kunci mereka. Tanpa perintahku. Tidak ada yang boleh melepaskan mereka. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan. Nyonya besar. Semua kesalahan ini adalah salahku. Pukul atau marahi aku saja. Kumohon lepaskan anak-anakku. Mama. Nyonya besar, Anda jangan sampai tertipu oleh mereka. Coba pikir, 3 orang ini sebelumnya. Perbuatan mereka. Jelas-jelas ini. Tidak menghormati. Kalau hari ini Anda membiarkan saja semua orang melihat lo, nanti ke depannya Semua orang akan berani. semena-mena pada keluarga Santoso. Bagaimana? Budi, kamu bilang 3 orang ini bagaimana penanganannya? Nenek. Di acara seperti hari ini, di depan umum. Hanya demi sirai, wanita yang tidak penting, dan 2 anak Kessel, kita jadi ribet. Akan merusak reputasi keluarga Santoso. Lebih baik suruh mereka pergi saja.
Kamu beruntung. Pergi. Bawa kedua anak kesayanganmu ini pergi. Jangan pernah muncul lagi di depan keluarga Santoso kami. Cepat bangun. Terima kasih, Nyonya Besar. Terima kasih. Eo. Siluet ini. Kenapa terasa familiar? 5 tahun lalu, di Hotel Angkasa Raya. Di dalam suite puncak, sosok yang samar, tapi terukir dalam ingatan itu. Mungkinkah benar dia? Wanita di malam itu. Mungkinkah dia? Aduh, Budi. kamu bergumam sendiri. Ngomong apa sih? Menurutku, lebih baik kamu segera tentukan hari untuk menikahi Nona Maya. Aku sudah tidak sabar punya cucu. Bapak Santoso, ada kabar baik. Orang yang Bapak suruh cari, akhirnya ketemu. Siapa wanita ITU? Kalian lagi ngomongin apa? Budi. Selama beberapa tahun ini, kamu terus menyuruh orang menyisir seluruh hotel Angkasa Raya. Sebenarnya kamu lagi cari siapa? Nanti kubicarakan setelah pulang. Budi. Sebenarnya kamu suka wanita seperti APA? Aduh, anak ini. Urusan pesta pembawa berkah juga tidak diurus. Benar-benar bikin kesal. Aduh, entah kapan baru kamu bisa membuatku sebagai ibumu ini punya cucu-cucu. Beranti. Kamu mau apa? Wanita jalan. Semua gara-gara kamu dan dua anak kecil di sampingmu ini membuatku dipermalukan di depan banyak orang. Di pesta pembawa berkah keluarga Santoso. Hari ini kalau aku tidak memberi kalian pelajaran. Hari ini kalau aku tidak memberi kalian pelajaran. Namaku bukan Rina Wijaya. Namaku bukan Rina Wijaya. Sayang. Jangan lihat aku dengan mata yang manis begitu. Jangan sakiti ibuku. Pergi. Kalian berdua sama baiknya dengan ibumu. Putra. C'est keluarga anak-anak itu. Hari ini akan kuberitahu kalian. Akibatnya membuatku marah. Pak, Selaka. Bapak Santoso dan sekretarisnya sedang menuju ke sini. Bukankah Bapak Santoso sedang memimpin acara amal? Cepat seret ketiga anak-anak itu. Pergi dari sini. Cari tempat yang sepi. Lepaskan aku. Putra. Putri. Tolong. Bodoh. Tutup mulutnya. Tolong. Cepat bawa pergi. Bapak Santoso, kenapa tiba-tiba keluar? Apakah ada yang perlu diperintahkan? Siapa yang lewat tadi di sana? Bapak Santoso, apa Bapak salah lihat? Di sini tidak ada siapa-siapa. Bapak Santoso, waktunya sudah mepet. Lebih baik kita segera pergi. Silakan. Wah, nyaris. Hampir ketahuan. Bapak Santoso sudah pergi. Sekarang siapa lagi yang bisa? Menolongmu? Tadi hampir saja ketahuan oleh Bapak Santoso. Bisa-bisa aku celaka. Dewi. Hari ini aku harus memberi pelajaran untukmu. Dan kedua, sayangmu ini. Ashui. Kalian. Bawa mereka keluar. Rina Wijaya. Apa yang kau inginkan? Dewi. Ke wanita jalan. Semua ini karena dirimu. Kau membuatku dipermalukan di pesta pembawa keberuntungan keluarga Santoso. Singu memalukan. Hari ini, kodan kedua. Anak haram dalam pelukanmu harus mati. Rina, kalau kau memperlakukan kami seperti ini, keluarga Santoso pasti akan mengetahuinya. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu. Ah. Keluarga Santoso? Kau pikir Bapak Santoso akan peduli padamu? Beban. Kau sendiri bahkan tidak tahu. Dengan pria lain mana? Perutmu jadi buncit. Lalu melahirkan dua anak Aramini. Kalian mati di sini sekalipun. Tidak akan ada yang tahu. Bukankah kau sangat peduli pada kedua anak ini? Semakin kau peduli, semakin aku ingin menghabisi kalian. Apa yang hendak kau lakukan? Serahkan kedua anak haram dalam pelukanmu itu.
Cepat. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan kau menyakiti kedua anakku. Minguir. Cepat. Pergy. Aku dan anak-anak akan segera mati. Budi Santoso. Apakah kau sebenarnya pria di malam itu? Calobegitu. Arini. Aku akan menghabisi kalian berdua, wanita jalang, dulu. Bapak Santoso, ini adalah mantan manajer. Hotel Angkasa Raya, AB City. Dia tahu siapa wanita yang keluar dari suite Bapak malam itu. Ibu Siti sudah mengundurkan diri dari Hotel Angkasa Raya beberapa tahun lalu. Kami juga susah mencari dia. Siapa? Dwi Lestari. Dia tiba-tiba mengajukan pengunduran diri 5 tahun lalu. Bahkan menunjukkan alat tes kehamilan dan bilang, dia hamil. Dia akan melahirkan anak ITU sendirian. Kemudian sekretaris Ayu juga menemui saya. Saya pikir-pikir, waktu dan lokasi malam itu, semuanya cocok. Pasti dia. Dwi. Tidak heran sosoknya terasa sangat familiar. Ternyata benar-benar dia. Kalau begitu putra dan putri, bukankah mereka anak saya? Bapak Santoso baru dapat kabar, Dewi dan kedua anaknya dibawa paksa oleh orang-orang Rina Wijaya. Apa katamu? Carry mereka. Gali sedalam-dalamnya. Harus segera temukan mereka. Cepat. Ya. Hari ini aku akan menghajar kalian berdua dulu. Jangan, Rina. Aku mohon padamu. Aku mohon. Asal kau mau melepaskan kedua anakku, apapun akan kulakukan. Perkataanmu masuk akal juga ya, membiarkanmu mati dengan mudah begitu. Terlalu murah buatmu. Karena kau sangat peduli pada dua anak haram ini, maka gunakan pisau ini untuk menggores wajah penggodamu, hingga rusak. Baru aku pertimbangkan. Un tuc mais les padois Anna Karamini. Baik, aku setuju. Gore. Berhenti. Kak Rina. Kak Rina, ada masalah? Ada apa? Panik amat. Bapak Santoso datang dengan orang-orangnya. Sebentar lagi sampai di depan pintu. Apa? Budi Santoso? Iya. Kenapa dia bisa datang ke sini? Jangan-jangan untuk Dewi dan dua anak haram ini. Cepat tutup mulut mereka. Cepat. Sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana? Aku mana tahu harus bagaimana. Tong. C'est pas Mazukan que dalam tong. Dorong masuk. Cepat, cepat, cepatan geraknya, tutup talinya. Dewi dan anak-anak ada di mana? Serkan mereka. Bapak Santoso, ini cuma beberapa tong-tong rusak yang sudah lama tidak dipakai. Di dalamnya tidak ada apa-apa, tidak ada. Aku tanya untuk terakhir kalinya, Dewi dan kedua anaknya di mana? Di mana? Aku. Bagaimana aku bisa tahu di mana mereka? Hah? Aku tidak tahu. Jika mereka kehilangan sehelai rambut pun, hidupmu akan lebih buruk dari mati. Minker. Jangan. Kamu tidak boleh lewat. Di dalam benar-benar tidak ada apa-apa. Singkirkan dia. Cepat buka papan kayunya. Bapak Santoso, jangan dibuka. Jangan dibuka. Dewi. Bapak Santoso, saya mohon, tolong selamatkan kedua anak saya. Mereka berdua ada di dalam dua tong ini. Cepat tolong mereka. Sipat selamakan mereka. Putra. Putri, cepat bangun. Ini salah Mama. Mama yang tidak bisa melindungi kalian. Putra. Buka mata kalian, lihat Mama. Dewi, aku salah. Tolong, ingat kita dulu teman sekelas. Maafkan aku kali ini, ya? Bantu aku bicara baik-baik dengan Bapak Santoso.
maafkan aku sekali saja. Kasihani nyawaku yang kecil ini, ya? Rina, kau terus-menerus menghina aku dan kedua anakku. Kapan kau pernah ingat persahabatan kita? Dulu bagaimana aku memohon padamu? Dan bagaimana kau memperlakukan aku dan kedua anakku? Sekarang kedua anakku pingsan tak sadarkan diri. Semua ini terjadi karena kau. Tidak. Seseorang, seret dia dan beberapa orang di sekitarnya ini, persaikan mereka. Bapak Santoso, aku salah, kasih aku kesempatan lagi, ya, maafkan aku sekali. Bapak Santoso, kumohon, tolong selamatkan kedua anakku. Setelah putra dan putri pingsan, sejak aku bawa mereka pulang ke keluarga Santoso dan meminta dokter memeriksa mereka, sampai sekarang, kamu terus gelisah. Jangan gantikan. Keluarga Santoso kami punya tim medis terbaik. Mereka pasti akan baik-baik saja. Bapak Santoso, Nona Dewi, kedua anak ini, sebelumnya mengalami cedera di kepala. Itulah yang menyebabkan mereka pingsan. Saya sudah menangani lukanya. Istirahat yang cukup, mereka akan segera sadar. Saya permisi dulu. Siakerlah. Mereka baik-baik saja. Selama 5 tahun, aku sudah mencari di setiap sudut Hotel Angkasa Raya. Sekarang akhirnya Tuhan mempertemukan kita. Dewi, sebenarnya aku adalah pria 5 tahun lalu itu. Jelaskan padaku. Kenapa kau bawa Wanita yang tidak tahu malu ini dan kedua anak haramnya masuk ke keluarga Santoso? Sudah 5 tahun. Malam itu di dalam Suite Hotel Angkasa Raya. Bayangan samar itu akhirnya menjadi jelas. Saatnya untuk membuat semua orang mengetahui kebenarannya. Budi, kamu tulia? Aku sedang bertanya padamu. Membawa wanita yang membawa 2 anak haram ini Ke dalam keluarga Santoso, mau apa sebenarnya? Ibu, tenang dulu, jangan sampai sakit karena orang seperti ini. Hari ini saat aku datang, aku sudah dengar, di acara amal keluarga Santoso, terjadi banyak hal yang tidak menyenangkan. Pasti gara-gara wanita ini. Dan 2 anak ini kan, Dewi Lestari ini hamil di luar nikah, lalu membawa 2 anak, mengacaukan acara amal. Sekarang malah datang ke kamar Kak Budi. Kak Budi, kamu jangan sampai tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan ini. Dia dengan sengaja merayumu, pasti ingin mengandalkan keluarga Santoso. Menurutku, pengacau seperti dia harus segera diusir. Tidak boleh ada yang tersisa. Maya, kamu bicara apa? Mas Budi, ini semua demi kebaikanmu, loh. Wanita seperti Dewi, paling jago pura-pura lemah biar dikasihani. Aku rasa kamu jangan sampai terkecoh olehnya. Ibu, lihatlah Mas Budi seperti ini. Sepertinya sudah terkecoh. Wanita seperti ini, semakin lama dia tinggal di keluarga Santoso 1 menit lagi, semakin besar bahayanya. Jangan biarkan dia merusak keluarga Santoso lagi. Devi, dulu kamu di acara yang diadakan keluarga Santoso. Pesta pembawa berkah. Berbuat una. Aku memberi maaf karena Budi memaafkanmu dan kedua anakmu ini. Tapi kamu malah semakin menjadi. Hari ini malah berani datang terang-terangan ke keluarga Santoso kami. Terang-terangan menggoda anakku. Tidak, Nyonya Besar. Aku tidak seperti itu. Fakta sudah jelas di depan mata. Kamu masih saja membela diri. Kenapa masih berdiri bodoh di sana? Bawa wanita ini dan kedua anak haram ini. Keluarkan dari sini. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Budi. Di matamu masih ada nenek ini tidak? Kau ini wanita jalang. Mau apa sebenarnya? Ibu, menurut saya wanita ini sengaja merusak pesta pembawa berkah. Semua itu cuma untuk menciptakan kesempatan mendekati Kak Budi. Wanita macam ini, demi mendekati keluarga Santoso, apapun bisa dia lakukan. Ternyata waktu itu mengusir mereka. Terlalu baik hati. Kenapa masih bengong semua? Bawa wanita ini dan kedua anak haram ini. Pergi dari sini. Kurung mereka 3 hari 3 malam. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh melepaskan mereka. Pergi semua. Sudah kubilang, tidak ada yang boleh sentuh dia. Budi. Kenapa kau terus-terusan membela wanita seperti ini? Karena dia adalah wanita aku. Budi. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, Dewi adalah wanitaku. Pria 5 tahun lalu itu. Ternyata benar-benar dia. Kamu anak durhaka. Kapan sebenarnya kamu mulai berhubungan dengan wanita jalang?
Seperti ini, kamu mau membunuhku dengan amarah, ya? Cak Buddy, kamu pasti bercanda kan? Bagaimana mungkin kamu berhubungan dengan wanita jalang seperti ini? Aku ini di mana? Kalah dari anak-anak itu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dengan cara apa kamu menggoda Kak Budi? Aku akan menghabisi anak-anak itu. Maya, kalau kamu berani sentuh dia lagi, aku tidak akan segan-segan. Dengarkan baik-baik, siapapun yang berani menyentuh mereka lagi, aku tidak akan segan-segan. Dewi adalah wanita yang aku pilih seumur hidup. Anak durhaka, kamu tahu tidak apa yang sedang kamu bicarakan? Sepanjang hidupku, aku belum pernah mencintai satupun wanita lain, hanya Dewi. Aku akan menikahinya, menikah secara resmi. Aku akan menjadikannya istri sah Budi Santoso. Kamu mau menikahi wanita yang tidak tahu malu ini? Dia hamil di luar nikah. Latar belakangnya pun bagus ya. Lalu, anak-anak itu, apakah juga akan ikut dengannya? Masuk ke keluarga kita? Lalu, di masa depan, semua yang dimiliki. Keluarga kita, Yeri paya beba apa generasi. Apakah harus kita serahkan begitu saja kepada anak-anak yang asal-usulnya tidak jelas ini? Budi Santoso, kamu mau menghancurkan keluarga kita. Kamu mau membuatku mati kesal. Mas Budi, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu wanita tak tahu malu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Mas Budi? Sampai memakai taktik menggoda apa? Maya, ini bukan urusanmu. Budi Santoso, bagus sekali. Budi Santoso, kamu benar-benar anak yang baik untukku. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah pusing memikirkan urusanmu. Sampai hatiku remuk. Aku sudah mencarikanmu banyak sekali wanita. Maya Zari, bahkan sangat setia padamu. Kamu bahkan tak pernah memberinya wajah yang ramah sedikit pun. Sekarang, hanya demi Dewi ini, dan 2 anak di sampingnya, kamu berani melawanku seperti ini? Bahkan, berani mempertaruhkan seluruh masa depan dan takdir keluarga Santoso? Nenek. Jangan panggil aku nenek. Kalau begitu, sekarang juga di sini, kamu pilih untukku. Aku beri kamu 2 pilihan. Pilih wanita di sampingmu ini, dan 2 anaknya ini, atau pilih aku ini, ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu sendiri yang pilih. Nenek. diam. Jangan panggil aku nenek. Hari ini, kau harus memilih. Mau pilih wanita ini, atau pilih aku? Bapak Santoso, terima kasih. Telah menyelamatkan aku dan kedua anak kita. Malam itu 5 tahun yang lalu, hanyalah sebuah kecelakaan. Pertemuan kita kembali, juga hanya kebetulan. TAPI, aku tidak ingin kau, karena aku berselisih dengan keluargamu. Tidak. Malam itu 5 tahun yang lalu, tak pernah bisa kulupakan. Aku mencarimu selama 5 tahun, sekarang akhirnya kutemukan. Kali ini, apapun yang terjadi, aku takkan melepaskanmu lagi. Apa 5 tahun yang lalu? Apa yang kalian bicarakan? Nyonya besar, apakah Anda masih ingat? 5 tahun ini, Bapak Santoso selalu menyuruh orang di Hotel Angkasa Raya mencari seseorang. Sebenarnya malam itu, Bapak Santoso diracuni orang, tidak sadarkan diri. Lalu Denggen, Nona Dewi di sini. Tapi selama ini, Bapak Santoso terus mencarinya. Apa katamu? Kalau begitu, karena takdir membawamu kembali ke sisiku, kali ini, aku akan erat-erat memegang tanganmu. Siapapun juga tidak akan bisa lagi merenggutmu dariku. Aku heran. Budi, Kenapa tidak suka wanita lain? Ternyata hatinya sudah lama diisi orang lain. jadi mereka ini. Tidak mungkin. Mas Budi, bagaimana mungkin bisa melakukan hal itu? Dengan orang baik seperti dia, aku adalah putri sulung keluarga Sari. Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Nyonya besar, bahkan jika mereka punya hubungan di masa lalu, 5 tahun yang lalu. Lalu kenapa? Dia seorang istri dan ibu yang baik, tapi membawa 2 anak yang asal-usulnya tidak jelas. Wanita seperti ini, kalau sampai masuk ke keluarga Santoso, bukankah itu akan membuat seluruh dunia menertawakan keluarga Santoso? Maya, diam kau. Nyonya besar, tolong pikirkan lagi. Kedua anak itu, asal-usulnya tidak jelas. Kalau wanita ini masuk ke keluarga Santoso, kedua anak ini juga akan ikut dibawa masuk. Maka semua yang dimiliki keluarga Santoso pasti akan jatuh ke tangan orang luar. Maya. Mas Budi, sadarlah, bahkan jika kalian berdua benar-benar melakukan sesuatu 5 tahun lalu, tapi kamu sama sekali tidak tahu sifat asli wanita ini. Apakah kamu benar-benar ingin 2 anak itu menjadi anakmu? Anak-anakku, bukan anak-anak biasa. Sepanjang hidupku, hanya dia satu-satunya lelaki untukku. Kedua anak ini
adalah darah dagingnya sendiri. Kamu bilang, kedua anak ini adalah anak Budi? Ya, Kalau begitu mereka, Bukanlah cucu-cucuku? Kamu berbohong. Kalau mereka berdua benar-benar anak Mas Budi, kenapa baru sekarang bilang? karena malam itu 5 tahun yang lalu, aku sama sekali tidak melihat wajahnya dengan jelas. Aku percaya ucapannya, kedua anak ini adalah darah dagingku sendiri. Ini masalah besar. Bagaimana kamu membuktikannya? Mereka memiliki mata heterokromia yang sama seperti Budi Santoso. Itulah bukti terbaik. Tapi kedua anak ini sampai sekarang belum juga sadar. Nyonya besar, hal seperti ini tidak bisa hanya mendengar dari satu pihak. Bagaimana kalau kita panggil keluarganya untuk ditanya? Aku tidak percaya. Keluarganya tidak tahu siapa ayah anaknya sendiri. Baik, segera panggil semua anggota keluarga Lestari untuk datang ke sini. Baik. Kalian berdua, apakah kalian tahu siapa ayah kandung kedua anak ini? Nyonya besar, tentu saja kami tahu soal ini. Dulu Dewi bekerja sebagai pelayan di Hotel Angkasa Raya. Perilakunya tidak baik. Berilah dia hamil dan punya kedua anak ini. Sama persis seperti yang dikatakan Budi. Lalu waktu pastinya kapan? Sepertinya. Hari bulan, Juni 5 tahun yang lalu. Waktunya juga cocok. Kalau begitu kedua anak ini benar-benar adalah cucu-cucuku. Waktu dan tempatnya cocok semua. Mereka benar-benar darah daging keluarga Santoso. Zukuala. Keluarga Santoso memiliki penerus. Kalian pikir baik-baik. Ini menyangkut darah daging keluarga Santoso. Kalau berani berbohong, akibatnya bukan hal yang bisa kalian tanggung. Tidak berani, tidak berani. Kami mana berani berbohong. Jelas-jelas kami ingat, dulu dia, tepatnya di Hotel Angkasa Raya, setelah bergaul dengan seorang pria, lalu melahirkan putra dan putri. Dewi, aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu dan anak-anak pergi dariku. Keluarga Santoso akhirnya memiliki penerus. Kuku ini kenapa? Putra dan putri mengalami sedikit trauma, masih dalam keadaan tidak sadar. Sudah ku panggilkan dokter untuk mereka, tidak apa-apa. Zukuala. Nanti saat cucu-cucuku bangun, aku sebagai nenek mereka, pasti akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Nyonya besar, Anda salah. Kami pernah melihat dulu pria yang bergaul dengan Dewi, bukan Bapak Santoso sama sekali. Coba ulangi lagi. Kami berdua suami istri. Hubungannya tidak baik dengan Dewi. Dulu, setelah ayah dan ibu, Dewi dan suamiku meninggal, kami langsung menguasai rumah dan harta. Di kampung halaman, beberapa tahun ini, Dewi membesarkan 2 anaknya sendirian. Kami juga tidak banyak membantu. Kalau dia benar-benar menikah ke keluarga Santoso, pasti dia akan balas dendam pada kami. Betul-betul, istriku benar. Pria tua itu Dia. pakai kacamata. Lalu, selama ini dia sering mencarinya. Orang-orang di desa, saya tahu. Tidak. Kakak ipar dan istrinya, kenapa kalian berbohong? Yang bohong, justru kamu. Dewi, bagaimana bisa kamu demi uang sengaja menipu keluarga Santoso? Jangan, aku punya saksi. Membuktikan, malam itu hanya Dewi yang masuk ke kamarku. Putra dan putri adalah darah daging sendiri. Bapak Santoso, selama ini adik perempuanku bergaul dengan begitu banyak pria, walaupun pernah dekat denganmu. Itu tidak bisa membuktikan kalau kedua anak ini adalah anakmu. Kakak, ibu, kenapa kalian berbohong? Setelah ayah dan ibu meninggal dulu, uang tabungan keluarga, aku tidak ambil sedikit pun. Bertahun-tahun ini, seberapa susah pun aku tidak pernah kembali meminta bantuan kalian. Kenapa kalian memfitnah aku? Ini jelas-jelas kamu sendiri yang tidak tahu malu. Ingin memanfaatkan 2 anak ini untuk mendekati keluarga Santoso. Kalau hal ini sampai ketahuan oleh anggota keluarga Santoso, kamu tahu akibatnya? Nyonya besar, mohon keadilannya. Kami dengan wanita ini sama sekali tidak ada hubungan. Dia sendiri yang cari mati. Jangan sampai menyeret kami. Rupanya ada orang baik hati. Aku jadi tidak perlu mengotori tanganku. Iya, betul, Nyonya besar. Istriku benar. Adikku ini, sejak kecil kelakuannya sudah tidak baik. Kalau mau menuntut, tuntutnya saja. Jangan sampai menyangkut kami. Sungguh keterlaluan. Berani-beraninya menipu keluarga Santoso. Nyonya besar, wanita jalang ini, namanya sudah busuk. Dia sudah menghina keluarga Santoso. Mau dihukum bagaimana? Silakan saja. Kami sebagai kakak ipar, pasti tidak akan ikut campur. Padi, percayalah padaku. Sepanjang hidupku, aku benar-benar hanya punya satu pria, yaitu kamu. Putra dan putri. Mereka benar-benar anakmu. Aku percaya padamu.
Kukap. Keluarga wanita ini sudah membeberkan kebenaran kepada semua orang. Fakta sudah jelas di depan mata. Budi. Kenapa kamu masih saja keras kepala? Wanita ini ingin menggunakan dua anak ini untuk mengacaukan garis keturunan keluarga Santoso. Penjaga. Seret keluar dua anak-anak itu. Jangan sentuh anak-anakku. Apa masih bengong? Cepat lakukan, bersama dengan wanita ini, dan dua anak-anak itu. Semuanya, usir keluar. Lepaskan aku. Jangan sentuh anak-anakku. Kalian semua pergi. Putra, putri. Ini salah Mama. Mama tidak bisa melindungi kalian berdua. Bunch of useless idiots. Bahkan seorang wanita, dan dua anak yang pingsan, saja tidak bisa kalian tangani. Nenek. Anak durhaka, sampai sekarang pun, kau masih membela wanita jalang ini dan kedua anak haramnya. Sampai kapan lagi? Kau akan terus membangkang? Ibu. Kak Buddy, dia yang sudah membutakan Kak Budi. Semakin seperti ini, dia semakin tidak boleh dibiarkan hidup. Jangan lupa, Si nenek tua ini, belum. Rumah ini, selalu aku yang pegang kendalinya. Aku akan bilang untuk terakhir kalinya. Ayo. Usir mereka semua dari sini. Putra. Nenek sihir, aku lihat siapa yang berani sentuh mama aku. Putri. Jangan ganggu mama aku. Mata heterochromia? Mata kedua anak ini, kok mirip sekali dengan mata Budi? Sama persis. Aku di sini, tidak ada yang boleh menyakiti ibuku dan adik perempuanku. Mata ini benar-benar sama persis dengan Budi. Kenapa sebelumnya tidak kusadari? Mungkinkah mata heterokromia anak ini juga berubah sesuai emosi? baru muncul? Aduh, benar-benar sama dengan Budi waktu kecil. Mungkinkah mereka benar-benar anak Budi? Putra, putri. Aku ayahmu. Bapak Santoso, kenapa sampai sekarang masih dibutakan oleh Dewi? Dan anak-anak itu, dua anak ini, mereka bukan anakmu. Diam kau. Tidakkah kau sadari, mata Bapak Santoso dengan dua anak kecil itu sama persis? Ayah. Putra, putri. Kalian kan selalu ingin bertemu dengan ayah kalian? Dia adalah ayah kalian. Apa kamu benar-benar ayah kami? Aku ayah kalian, putra, putri. Aku sudah mencari mama kalian bertahun-tahun. Sekarang akhirnya menemukannya. Terima kasih padanya, karena membawa kalian ke sisiku. Mulai sekarang, kita sekeluarga tidak akan terpisah lagi. Mata kedua anak ini, perubahannya tadi, sama persis dengan Budi. Tidak mungkin salah. Pasti tidak mungkin salah. Mereka benar-benar anak Budi. Zukuala. Keluarga Santoso akhirnya punya penerus. Dilindungi Tuhan. Benar-benar dilindungi Tuhan. Nenek sihir, jangan sentuh kami. Putra, putri, aku nenek kalian. Aku tidak punya nenek yang jahat seperti kamu. Ciwi, ibu saya sebelumnya memang ada yang salah dalam bertindak, tapi bagaimanapun, dia adalah ibu saya, dan juga nenek dari kedua anak kita. Bisakah kamu membantu saya untuk membujuknya? Putri, putra, nenek sebelumnya tidak tahu kalau kalian adalah cucu laki-laki kandungnya, cucu perempuan kandungnya. Jadi dia sangat panik dan berbuat salah. Sama seperti kalian, kadang-kadang juga tidak sengaja melakukan kesalahan. Benar kan? Sekarang nenek sudah tahu salahnya. Dia sangat sedih dan ingin kalian memeluknya. Mari kita beri dia kesempatan. Maafkan dia ya. Iya, Nenek salah. Devi. Terima kasih. Nenek bersumpah. Mulai sekarang, akan menyayangi kalian dengan baik dan mengimbangi mama kalian. Putri, putra, maafkan nenek. Ya? Nenek, ya. Sayang, bagaimana bisa keadaan berubah seperti ini? Akulah yang seharusnya menjadi wanita yang masuk ke keluarga Santoso. Tidak boleh, aku sama sekali tidak boleh membiarkan Dewi si wanita jalang ini dan kedua anak berharga ini masuk ke keluarga Santoso. Mas Budi, hanya berdasarkan kesamaan mata saja. Bagaimana bisa kamu memastikan kalau kedua anak ini adalah darah dagingmu sendiri? Bagaimana jika itu hanya kebetulan? Mata heterokromiamu itu unik, hanya karena punya mata yang sama. Bagaimana bisa langsung memastikan kalau mereka berdua adalah darah daging sendiri? Jangan-jangan cuma kebetulan? Nona Maya, betul juga. Di dunia ini banyak hal aneh.
Mata yang sama tidak bisa membuktikan kalau mereka anakmu. Bagaimana kalau nanti ada lagi beberapa orang yang punya mata seperti itu? Masa iya semuanya anakmu? Betul, istriku benar. Diam. Kalian ngomong apa sih di sana? Nyonya besar, masalah ini menyangkut pondasi dan masa depan keluarga Santoso. Jadi, masalah ini tidak boleh sembarangan. Kalau sampai salah, pondasi keluarga Santoso bisa saja jatuh ke tangan orang lain. Mas Budi, ini masalah besar. Kamu harus pertimbangkan matang-matang. Benar, anak-anak ini bergaul dengan siapa saja? Kami yang paling tahu. Dua anak ini, siapa tahu anak siapa? Mustahil anak Bapak Santoso. Pasti bukan. Kami tidak percaya. Ya, kami tidak percaya. Sudah cukup kalian bicara? Dewi, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku percaya padamu. Mas Budi, sekarang masalah ini belum jelas. Hanya berdasarkan sepasang mata, belum bisa dipastikan. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Nyonya besar, masalah ini menyangkut reputasi ratusan tahun dan kemurnian garis keturunan keluarga Santoso. Mau menerima wanita ini masuk ke keluarga Santoso dan mengakui kedua anak ini sebagai anggota keluarga. Keduanya tidak boleh dilakukan sembarangan. Apa yang dikatakan Maya juga ada benarnya. Mata heterokromia memang langka, tapi hanya berdasarkan ini untuk menyimpulkan bahwa mereka adalah keturunan keluarga Santoso kita. Memang kurang tepat. Maya, kamu terus-menerus menghasut. Sebenarnya mau apa? Kak Buddy, aku ini juga untuk kebaikanmu dan Nyonya besar. Masalah ini sangat penting, menyangkut masa depan keluarga Santoso. Kalau kamu bersikeras mengakui wanita yang asal-usulnya tidak jelas ini dan kedua anak ini, bagaimana kalau salah? Apa kamu pernah memikirkan konsekuensinya? Tindakanmu ini tidak hanya tidak kami setujui, mungkin di alam baka nanti para leluhur kita juga tidak akan setuju. Aku hanya ingin punya kuku kandung yang bisa menghiburku di masa tuaku, meneruskan garis keturunan keluarga Santoso. Kenapa sulit sekali? Nyonya besar, saya mengerti perasaan Anda. Anda sudah bekerja keras seumur hidup untuk keluarga Santoso. Ingin menggendong cucu adalah hal yang wajar. Tapi justru karena itu, masalah ini harus ditangani dengan serius. Kalau semua masih ragu-ragu, maka sekarang juga aku akan bawa putra dan putri untuk tes DNA. Begitu hasilnya keluar, semua akan jelas dengan sendirinya. Tes DNA? Ide ini bagus. Sekarang juga pergi. Baik. Kami akan melakukannya. Tes DNA. Lihatlah wanita ini. Sikapnya begitu percaya diri. Tidak boleh. Bagaimana kalau hasilnya benar? Maka aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk menikah masuk ke keluarga Santoso. Tidak, aku menentang ini. Tes DNA tidak boleh dilakukan. Maya, aku mau bawa putra dan putri untuk tes DNA untuk membuktikan apakah mereka anakku atau bukan. Kamu tidak setuju lagi. Sebenarnya kamu mau apa? Aku Diam semua. pergi ke rumah sakit untuk tes DNA. Sekarang juga. Dewi, jangan khawatir. Hasil tesnya akan segera keluar. Aku akan terus menemani kalian. Tuan Budi, Nyonya besar, laporan tesnya sudah keluar. Karena semua masih ragu-ragu, mari kita lihat bersama-sama. Tidak mungkin. Ini Aku sudah bilang ini palsu. Dua anak ini. Mana mungkin anak Bapak Santoso? Dewi, bohongmu keterlaluan. Tes DNA pun berani kau palsukan? Lihat hasilnya. Anak siapa sebenarnya dua anak ini? Katakan, beban. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Budi, percaya padaku. Mereka benar-benar anakmu. Pasti laporannya yang salah. Pasti salah. Mama, ayah kita di mana? Paman bukan ayah kita. Kalau begitu, ayah kita siapa sebenarnya? Mama, dia bukan ayah kita. Kalau begitu, ayah kita siapa? Tidak, dialah ayah kalian. Ini tidak mungkin. Pasti laporan tes ini. Pasti ada yang salah dengan laporan tes ini. Wanita, hampir saja aku tertipu oleh penampilanmu yang menyedihkan ini. Sekarang kamu masih mau bilang apa? Budi, percaya padaku. Mereka benar-benar anak-anakmu. Pasti ini laporan tes DNA yang salah. Pasti ada masalah dengan laporannya. Atau ada yang mengutak-atiknya. Palsukan laporan ini untukku. Aku pasti akan memberimu imbalan. Dewi, hasil tes DNA sudah keluar. Masih mau cari alasan apa lagi? Mas Budi, wanita ini penuh kebohongan. Demi mendekati keluarga Santoso, dia melakukan segala cara. Kurasa wanita seperti dia
tidak pantas mendapatkan kasih sayangmu. Apalagi mendekati keluarga Santoso selangkah pun. Aku akan usir anak-anak itu sekarang. Wanita jahat, jangan ganggu ibu. Wanita jahat, penjahat besar. Anak-anak itu memang belajar dari ibu kalian yang manis itu. Kalau berani teriak lagi, awas, kalian bakal kena batunya. Kakap, Dayam Simiwa. Budi, kamu benar-benar tidak percaya padaku? Kamu tidak percaya kalau mereka adalah anakmu? Aku percaya putra dan putri adalah darah dagingku sendiri. Budi Santoso, sekarang buktinya sudah jelas di depan matamu. Kenapa kamu masih keras kepala? Sampai kapan kamu mau dibodohi? Ole wanita ini. Dan kedua anaknya yang manis ini? Mas Budi, kamu mau apa? Aku tidak mengakui hasil tes ini. Aku minta tes ulang. Kali ini aku akan awasi langsung prosesnya. Segera ambil sampel ulang. Tes DNA saya dengan putra dan putri. Laporannya. Sekarang kita ulangi. Kali ini, saya akan awasi langsung dari awal sampai akhir. Menurutmu, Bapak Santoso mau apa sih tes DNA ini? Bukannya sudah dilakukan? Bahkan kalau diulang 10 atau 8 kali lagi, ia tetap bukan anak kandungnya. Ngapain buang-buang uang? Budi, kamu mau berulah sampai kapan? Saya hanya ingin mencari kebenaran. Kebenarannya adalah anak-anak ini. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Di atas tertulis jelas-jelas. Katakan padaku. Hasil tes ini benar-benar tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Kalau begitu, saya minta dibuatkan ulang laporan tes DNA. Jika hasil akhirnya berbeda dengan yang ini, maka saya tidak akan membiarkan begitu saja setiap orang yang terlibat dalam hal ini. Selamat siang, Nyonya Besar. Selamat siang, Bapak Santoso. Saya Direktur Wijaya dari rumah sakit ini. Ada masalah apa? Saya curiga ada orang di rumah sakit ini yang memalsukan laporan tes DNA. Apa? Bapak Santoso bilang di rumah sakit kami ada yang memalsukan laporan tes DNA. Bapak Santoso, apakah ada buktinya? Kedua anak ini adalah darah daging saya sendiri. Tapi tadi, rumah sakit ini mengeluarkan hasil tes yang menunjukkan mereka tidak ada hubungan darah dengan saya. Bapak Santoso, karena Bapak terus bersikeras, saya setuju untuk membuat ulang laporan tes DNA. Selain itu, saya jamin, jika sertifikat tes DNA kali ini berbeda dengan sertifikat yang sebelumnya, saya atas nama seluruh rumah sakit berjanji, kami akan menyelidiki hal ini dengan serius. Setiap orang yang terlibat dalam hal ini, tidak ada satupun yang akan luput. Dokter, laporan tes DNA Bapak Santoso itu, yang kamu buat, kan? Apa ada masalah? Jawab aku. Laporan tes DNA itu, apa ada masalah? Kalau nanti ketahuan kamu yang bermain curang, dengar baik-baik, kamu akan masuk penjara. Bapak Santoso, ampun, laporan ini palsu. Aku yang memalsukannya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dia. Maya Sari yang memberiku uang banyak, menyuruhku menyembunyikan laporan aslinya. Sembunyikan, lalu menggantinya dengan yang palsu. Semua perintah dia. Tolong, Bapak Santoso, bukan salahku. Kamu memfitnahku, dia menjebakku. Bukan aku, sungguh bukan aku. Dia memfitnah saya. Nyonya Besar, Mas Budi. Jangan percaya dia. Oh, itu Dewi, dia menyuapnya. Cari-cari, laporan ITU palsu. Laporan ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan percaya dia. Kamu punya bukti kalau dia yang melakukannya? Ada. Uang yang dia berikan padaku, segepok uang tunai. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Selalu disimpan di sebelah kiri kantorku, di laci paling bawah. Kuncinya ada padaku. Aku takut dia akan berbalik dan tidak mengakuinya nanti. Diam-diam merekam suara. Dengga, ini uang muka. Laporan tes DNA untuk Budi dan Dewi. Untuk dua bayi itu, kamu harus menggantinya untukku. Aku ingin satu laporan palsu yang menunjukkan menyangkal hubungan ayah anak. Ingat, kerjakan dengan rapi. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Maya, kenapa kamu melakukan ini? Aku sangat mempercayaimu, menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Kamu tega melakukan hal yang begitu keji. Memalsukan hasil tes DNA, mengacaukan garis keturunan keluarga Santoso. Apa sebenarnya niatmu? Nyonya Besar, aku salah. Mas Budi, aku salah. Aku yang sedang tidak waras. Aku mohon kalian maafkan aku. Ini yang terakhir kalinya. Aku sedang tidak sadar diri. Aku mohon pada kalian. Aku mohon. Budi Santoso. Semua ini karena kamu.
Aku, Mayasari, apa kurang pantas untukmu? Aku sudah mencintaimu bertahun-tahun. Pernahkah kamu memandangku dengan serius? Tidak pernah sama sekali. Baru sekarang aku tahu. Selama bertahun-tahun ini, di Mortimer, hanya ada wanita murahan yang sudah ditempati berapa banyak pria. Dan juga kedua, anak-anak yang entah dari mana asalnya ini. Mereka apa haknya untuk berdiri di sampingmu? Apa hak mereka? Sudah cukup bicaramu? Wanita ini apa artinya? Mereka tidak punya hak untuk bersaing denganku. Mereka tidak pantas. Kamu, Budi Santoso, kamu berani memukulku? Hila. Mulai hari ini, pintu rumah keluarga Santoso. Kamu jangan harap bisa menginjakkan kaki lagi di sini. Maya, kamu sangat mengecewakan aku. Seseorang. Serat Mayasari keluar dari sini. Aku, Budi Santoso, si tampan itu. Kalian semua si tampan itu. Dewi. Maafkan aku, sudah membuatmu menderita. Kali ini aku bersumpah, keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Anak-anak baik. Nenek sudah pikun, menyalahkan kalian. Dan ibu, bisakah kalian memberi nenek kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Ya. Dewi, nenek kali ini benar-benar tahu dia salah. Putri, nenek sebelumnya tidak tahu. Sekarang nenek tahu dia salah. Dia adalah ibu dari ayah. Keluarga kita. Kita maafkan nenek. Ya. Nenek. Ya. Berdiri di sana. Dewi, kedua orang ini, bagaimana kamu ingin menanganinya? Adik, kami tahu kami salah. Kamu orang yang lapang dada. Janganlah kita ikutin dengan kami. Dewi, kita kan satu keluarga. Tulang patah tapi urat masih tersambung. Dulu semua cuma salah paham. Satu keluarga, dulu kalian, sering-sering memanggilku si tampan itu. Memfitnah anak-anakku sebagai anak-anak itu. Membantu Mayasari. Untuk menghancurkan hidupku. Waktu itu, kenapa kalian tidak pernah berpikir? Kalau kita satu keluarga? Itu juga bukan sepenuhnya salah kami. Dulu kamu hamil di luar nikah. Semua tetangga, sampai menusuk tulang punggung keluarga lestari kami. Hampir patah. Ayah dan ibu karena urusanmu yang memalukan itu. Tidak bisa angkat kepala, mereka mati karena kesal padamu. Setelah kejadian memalukan seperti itu, sebagai kakak ipar, mana mungkin kami tidak menjauhi kamu? Kami juga cuma ingin melindungi diri sendiri. Iya, adik, kita kan saudara kandung. Kamu tolong bicarakan dengan Bapak Santoso. Mohonkan ampun, maafkan kami sekali ini saja. Nanti kami pasti akan baik-baik padamu. Hamil di luar nikah. Ya. Dulu aku yang hamil di luar nikah. Dulu aku yang mempermalukan keluarga. TAPI. Bagaimana ayah dan ibu meninggal? Agong, kamu pikir aku tidak tahu? Dulu kamu main judi, menghabiskan semua uang keluarga. Ayah mati karena kesal padamu. Ibu kemudian jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Itu juga karena kamu pinjam uang rentenir, sampai debt collector mengejar ke desa. Akhirnya, ibu dikejar debt collector. Sampai terpaksa bunuh diri dengan melompat ke sungai. Kebenaran yang berdarah-darah ini. Kamu pikir bisa disembunyikan selamanya? Kok kamu bisa tahu? Ayah dan ibu kita kan seharusnya sudah. Sebelum meninggal, ayah menceritakan semuanya padaku. Dia bilang padaku, bagaimana kamu jadi kalap main kartu, bagaimana kamu menghabiskan uang keluarga, bagaimana kamu membuatnya mati karena marah. Dan juga, dia juga bilang, bagaimana kalian memanfaatkan saat ibu kandung sakit parah, untuk mengusirnya dari desa, hanya demi menguasai semua uang keluarga. Tapi meski begitu, sebelum meninggal ayah, masih mengkhawatirkanmu, anaknya, menyuruhku untuk tidak mencari kalian. Selama bertahun-tahun ini, seberat apapun, sesulit apapun, aku tak pernah mencari kalian. Tapi hari ini, bagaimana perlakuan kalian padaku, dan anakku? Kalian sama sekali tidak pantas. Dengan pesan terakhir ayah, sama sekali tidak pantas disebut keluarga. Si tampan itu membunuh ayah kandungnya sendiri, mengusir ibu kandungnya, sekarang berani memfitnah Dewi, dan kedua anakku. Ayo, bawa kedua orang keji, dan tak tahu terima kasih ini, keluarkan dari sini, bereskan mereka. Jangan, Bapak Santoso. Adik, kami benar-benar tahu salah. Aku mohon padamu. Demi kita adalah kakak beradik kandung. Jangan, adik. Bawa keluar dua orang ini. Dewi, semuanya sudah berlalu. Aku, Budi Santoso, bersumpah, mulai dari sekarang,
keluarga kita tidak akan pernah terpisah. Anak-anak baik, dulu nenek yang salah. Nenek ini pikun. Nanti, nenek pasti akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Akan nenek ganti rugi berlipat ganda. Kalian adalah Harta Kesai Anggan Nenek. Kenapa? Tidak apa-apa. Cuma tiba-tiba teringat kampung halamanku. Dulu waktu aku hamil di luar nikah, menjadi buah bibir seisi kota. Aku ingin membawa putra dan putri pulang ke kampung halaman, menghormati ayah dan ibuku dengan menyalakan dupa, memberitahu mereka, cucu perempuan dan cucu laki-laki mereka, sekarang hidupnya baik-baik saja, tidak akan pernah lagi dijahili orang lain. Dewey, maafkan aku. Aku tahu karena kejadian waktu itu, kalian jadi tersakiti. Begini saja, aku akan segera, atas nama grup semesta, berinvestasi 500 juta rupiah ke desa kalian. Putra, putri, ayah dan mama kalian akan bersama-sama pulang ke kampung halaman mama, mengunjungi kakek dan nenek ya? Baik. Betul. memang seharusnya pulang sebentar. Menantu perempuan. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, keluarga Santoso adalah rumah kalian dan anak-anak. Kami semua adalah keluarga kalian. Dengar kabar belum? Grup semesta mau investasi besar-besaran buat kita. Piut perbaiki jalan. Bangun sekolah. Bagus sekali, sebentar lagi, Bapak Santoso sama Nyonya Santoso akan datang bawa anak-anaknya. Kita harus sambut dengan baik. Hahaha. Semuanya, semangat ya. Berbaris rapi buat Bapak Santoso. Kazi Kezon Yong Bagu. Ini kan rezeki besar buat desa kita. Ayo, Pelen. Ciwi, ada urusan mendadak di kantor yang harus ditangani. Bagaimana kalau kalian tunggu aku sebentar? Budi, aku bawa anak-anak masuk dulu ya. Sudah lama aku tidak pulang kampung. Aku juga tidak tahu. Sekarang keadaan desa ini bagaimana? Mama, kampung halaman seru nggak? Seru dong. Mama dulu. Waktu kecil tinggal di desa ini. Besar di sini. Tempat ini menyimpan banyak kenangan Mama. Kalau begitu, kalian duluan saja. Aku menyusul nanti. Baik. Ayo, pegang tangan. Ayo. Itu kan Nona Dewi dari keluarga Lestari? Iya, dia. Dia dibakar jadi abu pun aku masih kenal. Dulu dia hamil di luar nikah, merusak nama baik desa kita, membuat orang tuanya mati. Dewi, berani juga kamu kembali ke sini? Lihatlah semua. Inilah dia. Tidak tahu malu. Hamil di luar nikah, membuat orang tuanya mati. Dewi. Kepala Desa Wirawan. Bukan seperti yang Bapak pikirkan. Dengarkan aku. Masih mau bilang apa lagi? Kamu bukan cuma membuat ayah dan ibumu mati karena marah, tapi juga membawa 2 anak tanpa ayah. Hari ini kamu datang ke sini. Pasti tidak ada hal baik. Pembawa sial, pergi sana. Kamu tidak tahu malu. Bawa 2 anak ini. Pergi sana. Kamu tidak diterima di sini. Pergi sana. Pergi sana, pergi. Jangan hina mama aku, kalianlah yang jahat. Jangan hina mama, jangan hina kakak. 2 anak kecil ini, Lumeyon Berania. Dewi, kenapa kamu pulang sekarang? Apa maumu? Apa jonggong kamu? Tahu kalau Bapak Santoso akan berinvestasi di desa kami, jadi kamu datang untuk mengacau? Kepala desa, jangan salah paham. Aku pulang kali ini untuk ziarah ke makam ayah dan ibuku. Dan lagi, Budi Santoso, dialah suamiku. Wahahaha. Bapak Santoso adalah suamimu? Kamu ini wanita sangat cantik yang ingin makan daging angsa. Gila kali ya. Nyonya Santoso? Kamu bilang, kamu seorang wanita cantik yang tak tahu malu. Masih membawa 2 anak tanpa ayah. Kenapa kamu tidak bercermin dulu? Lihat sendiri seperti apa rupamu. Kakak iparmu dan istrinya di mana? Beberapa hari lalu, bukannya ada orang yang menjemputnya ke kota untuk mencarimu? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Coba lihat. Semua wanita cantik ini pasti mengincar rumah dan tanah kakak iparnya di desa ini. Lalu dia tega membunuh mereka. Wanita sepertimu, hidup, hanya akan jadi pembawa masalah. Hari ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Tongkat dia dan 2 anak yatim ini, habisi mereka untuk membersihkan desa kita dari bencana. Lihat mata 2 bocah ini, sungguh menjijikkan. Sudah pasti pembawa sial. Ayo kita serang bersama. Bon America. Putri. Cepat lari, cepat cari ayah. Berdiri. Kepung mereka, serang.
Bocah nakal, kau berani lari. Aku patahkan kakimu. Berdiri. Mau lari kemana lagi? Jangan takut, adik, kakak akan melindungimu. Lari lagi. Kenapa berhenti lari? NAK. Siap-siap mati. Berhenti, berhenti. Here. Putra, putri, jangan takut. Ayah di sini. Ayah, Katakan pada ayah, apa yang terjadi? Ibu kalian di mana? Ayah, di sini banyak orang jahat. Mereka sedang memukul ibu. di desa ini banyak orang jahat. Ayah, cepat selamatkan ibu. Semua ikut aku. Dewi, kau wanita tidak tahu malu. Pertama-tama, kau membuat orang tuamu mati kesal. Lalu, kau merencanakan kejahatan terhadap kakak iparmu. Comment bawa dua? Anak tanpa ayah. Dan Komazi Berani Mangaku. Sebagai istri Bapak Santoso. Ini sungguh menjadi aib besar bagi desa kami. Hari ini, karena kau sudah kembali, Maka, kami akan menggunakan aturan desa. un tuk mangukumu, wanita ini, semua, bantuaku. Angkat dia. Bawa ke tepi singé. Tant que je l'encande, y a un tuk membri makan ikan. Budi Santoso benar-benar suamiku. Jika kalian memperlakukanku seperti ini, dan dia mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Cih, kamu. Sudah diambang kematian masih di sini. Berbicara omong kosong. Bagus, kau istri Bapak Santoso. Ya, hari ini, akan kuperlihatkan padamu sesuatu yang hebat. Mari kita lihat. Apakah nanti Bapak Santoso akan membelamu? Semua, serang bersama. Jenggen. Tant que je l'encande, ya. Tant que je l'encande. Wanita ini. Dewi. Dewi. Jangan dekat. Aku datang. Padi. Mama, kamu baik-baik saja? Mama baik-baik saja. Kalian yang jahat, jangan ganggu mama aku. Dewi, kau ini perempuan. Di siang bolong begini, berpelukan dengan lelaki asing, mesra-mesraan, lalu bawa dua anak tak berbapak ini, buat ona di sini. Ayo semua serbu, bunuh pasangan mesum ini, dan dua anak ini. Sebentar lagi Bapak Santoso dari Grup Semesta akan bawa investasi 500 juta rupiah ke desa kita. Jangan sampai dia melihat kejadian ini. Cepat. Serang. Grup Semesta. Bapak Santoso. Kalau begitu, kalian tahu siapa aku? Ko. Bukannya cuma lelaki liar yang ditemukan Dewi di pelosok manapun itu? Akulah, Presiden Direktur Grup Semesta, Budi Santoso. Dewi adalah istri dari Presiden Direktur Grup Semesta. Putri dan putra adalah darah dagingku sendiri, Budi Santoso. Silaka. Aku bahkan memaki Nyonya Dewi sebagai wanita cantik. Memaki. Tuan muda dan nona muda keluarga Santoso sebagai anak-anak. Silaka. Semuanya hancur. Kedatanganku kali ini, pertama, untuk menemani istriku pulang kampung berziarah ke makam mertua. Awalnya berencana memberikan investasi 500 juta rupiah untuk memperbaiki kehidupan warga, membangun jalan dan sekolah. Tapi kalian barusan justru menghina istri saya sebagai wanita cantik, menghina kedua anak saya sebagai anak-anak. Orang-orang seperti kalian, apa haknya mendapatkan investasi dari Budi Santoso? Investasi 500 juta ini sekarang juga dibatalkan, tidak akan pernah diaktifkan kembali. Tidak. Nyonya Dewi, saya salah. Saya pantas mati. Saya buta. Tidak mengenal orang penting. Saya tidak seharusnya memaki Anda sebagai wanita cantik. Apalagi memaki keluarga Santoso, tuan muda dan nona muda sebagai anak-anak. Saya salah. Saya pantas mati. Tolonglah. Investasi 500 juta ini, jangan sampai ditarik. Ya. Bencana dari langit masih bisa dimaafkan, tapi bencana yang dibuat sendiri tak bisa diselamatkan. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Aku kembali. Rasanya masih sama. Ayah dan ibu, jika kalian ada di sana,
Kuharap kalian bisa melihat. Aku, putra, dan putri. Kami sekarang hidup sangat bahagia. Kalian bisa tenang sekarang. Dewi, aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu di hidup ini. Aku, Budi Santoso, bersumpah, di hidup ini akan melindungi kalian berdua. Akan membuat kalian menikmati segala kemewahan dunia. Tidak akan pernah lagi mengalami sedikit pun luka. Aku juga akan mengadakan sebuah pernikahan megah untukmu. Aku akan umumkan kepada semua orang bahwa kamu, Dewi, adalah cinta sejati hidupku, adalah istri sahku. Pernikahan? Ya, ini hutangku padamu. Aku akan beritahu seluruh dunia. Aku cinta padamu. Ayah, ibu, malu-maluin. Adik perempuan, jangan lihat, malu, malu, malu.